Pemirsa, sebuah video viral yang diunggah akun Muhammad.ilham5187 bikin sebagian warganet geleng-geleng kepala. Pasalnya dalam video yang berjudul, viral pengantin pria jadi emosi ketika fotografer pegang badan pengantin wanita itu memperlihatkan pengantin pria yang auto cemburu buta hingga melakukan aksi yang mengejutkan di atas pelaminan. Saat si fotografer mengarahkan gaya dengan memegang punggung lengan pengantin wanita, pengantin pria langsung mendorong si fotografer dengan keras. Merasa tersinggung karena hanya melakukan tugas profesional dalam mengarahkan gaya, si fotografer berusaha melawan pengantin pria, hingga terjadi dorong-dorongan yang kemudian dipisahkan oleh kru fotografer lainnya. Video yang diunggah seminggu lalu itu masih menjadi perbincangan karena banyak yang penasaran dengan kelanjutan keributan itu. Pasalnya, netizen yang berkomentar lebih awal menginfokan bahwa itu adalah video prank untuk memberikan surprise kepada pengantin wanita yang hari pernikahannya bertepatan dengan hari kelahirannya. Itu prank buat si ceweknya, itu pas hari ultah dia. Lagian admin ngapain post tengah-tengah? Tulis akun afhid.a. Sementara akun karmi_handini11 menulis, prank woi, videonya yang full dong, hobi banget panen hujatan buat orang lain. Meski video itu diduga prank, toh banyak netizen yang percaya itu kejadian di video adalah fakta sesungguhnya. Itu kayaknya settingan konten biar viral gitu. Kalau dilihat ya gini ya, gue kan biasa kerjaan gue acting gitu. Itu kayaknya acting gitu, tidak benar-benar terjadi gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua ya, kalau misalnya itu pengantin fotografer lalu mengarahkan pengantin wanitanya itu dengan ya terlalu dekat atau bahkan mencolek-colek pengantin wanitanya, ya memang itu tidak pantas lah gitu kan. Ada batasan-batasan tertentu gitu ya, walaupun fotografer kan tidak bisa serta-merta mengarahkan gaya perempuan itu loh dengan sentuhan dengan sentuhan badan gitu ya. Diketahui tidak dalam suasana duka, namun outfit Anji Manji dan Wina Natalia saat menghadiri sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Cibinong Bogor mengundang perbincangan warganet. Anji dan Wina kompak mengenakan setelan formal hitam-hitam plus kacamata hitam. Apakah hati Anji dan Wina tengah diselimuti duka hingga seolah tak ingin menampilkan citra ceria lewat busana mereka? Yang pasti ketika ditanya tentang kabar mereka, Anji dan Wina sempat bingung ingin menjawab baik atau sedang tidak baik-baik. Apa kabar? Gimana jawabnya? Baik apa nggak baik? Ya seperti ini. Ya seperti ini. Hasil mediasi berjalan dengan baik. Mediasi berjalan dengan baik. Kita berbicara dengan tenang semuanya. Terus mediatornya juga sangat menjelaskan semuanya dengan baik. Apakah hasil mediasi yang dilaksanakan oleh Anji hari ini begitu? Kita tidak tahu ya. Karena itu ranah persidangan ya. Laporan mediator akan diserahkan kepada majelis yang menangani perkara, dan majelis hakim yang memeriksa perkara itulah yang tahu hasil mediasinya, karena hasil kesepakatan itu ditandatangani mereka berdua. Meski berusaha menutupi konflik rumah tangga mereka, Wina sempat keceplosan dengan mengatakan bahwa dirinya sudah beberapa tahun pisah rumah dari Anji. Bahkan sempat memblokir nomor handphone dan mengunfollow Instagram suaminya itu. Lalu benarkah konflik mereka memuncak pasca Anji bebas dari kasus narkoba? Benarkah Anji dan Wina menganggap sidang beragendakan mediasi hanya formalitas lantaran faktanya mereka tetap ingin bercerai? Kita udah berapa tahun pisah rumah ya? Ya, gini sih sebenarnya kita tuh tidak membicarakan terlalu detail karena tadi salah lagi. Iya. Alasan perceraian mungkin sampai dengan saat ini kita belum bisa publish dulu, tapi untuk seperti alasan ada orang ketiga itu tidak benar. Iya, kalau misalnya kita berpisah pasti ada pertengkaran, ada perdebatan, ada nangis-nangisan juga. Cuma memang kami sudah melewati itu. Ada unfollow blog juga.
Kamu tuh. Oh iya. Kamu aja. Aku mah enggak. Nah, tapi Jadi kita nggak gini-gini secara instan nggak. iya, maksudnya kita juga tidak sesabar dan sedewasa Iya, itu jadi juga kalau sebenarnya. dianggap kita dewasa banget nggak juga. Ini bukan dewasa banget tapi lebih apa ya? Karena Sudah proses menerima ya. ya prosesnya. Proses, jadi pakai Ya kan, proses. tapi kami kan tidak memberitahukan proses itu kepada siapapun gitu. Seperti pasangan cerai lainnya, Anji dan Wina sudah melewati masa-masa penuh tangis, saling cemburu dan berusaha mempertahankan ego masing-masing. Bagi Anji dan Wina, cerai adalah pilihan terakhir yang sudah mereka sepakati sejak Desember 2023. Itu sebabnya Anji agak kesal ketika wartawan bertanya padanya tentang peluang rujuk, karena seolah di luar Nurul dan berbanding terbalik dengan fakta yang berusaha disampaikannya kepada publik, baik secara langsung maupun lewat kode, baik secara tersirat maupun tersurat di media sosial. Tapi ada peluang balik lagi nggak? Karena ada yang udah masuk pengadilan. Ini gimana baru lagi gini terus ditanya apakah ada peluang gitu. Iya, Tapi berarti- dari dalam hati kecil. Didoain aja. Gini yang Yang mungkin terbaik pokoknya. kita kan belum bisa tahu ya, maksudnya nanti Sidangnya juga belum. ya sidangnya baru sidang pertama, terus juga belum ada keputusan, jadi mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi Iya. ketika keputusan Ini masih berproses. Karena sudah sepakat cerai, Anji dan Wina sudah mengatur kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah anak, serta harta gonogini selama pernikahan. Anji dan Wina ingin proses perceraian mereka berlangsung singkat, karena tidak ada gugatan lain dalam materi pokok perkara yang diajukan Wina. Tidak ada sengketa soal hak asuh maupun gonogini, karena teman-teman bisa lihat sendiri sekarang Mas Anji dan Mbak Wina pun datang ke pengadilan ini bersama-sama, bajunya juga kompak nih ya kan, jadi Ya, artinya maksudnya begini mulu. Bajunya hitam semua. semua harapan kita semua akan berakhir dengan baik-baik aja. Jikapun nanti perpisahan ini terjadi, sebenarnya yang berpisah itu cuma statusnya, tapi saya tetap mencari uang untuk keluarga ini, saya tetap berkomunikasi, saya tetap menjaga keluarga ini, jadi Ya karena kan kami itu akan jadi keluarga selamanya ya. iya. Pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian tengah berduka. Mereka mengaku masih syok pasca kehilangan Mimo, kucing kesayangan yang sudah mereka pelihara sejak kelahiran Ejas, anak kedua mereka itu mati pada 4 Juni lalu. Karena Mimo dan Ejas tumbuh bersama seperti saudara, Fairuz, Sony, juga King Fasi Sulung sudah menganggap Mimo bagian dari keluarga. Lalu benarkah kematian Mimo masih menyisakan teka-teki? Lantaran kucing menggemaskan itu mati mendadak di depan pintu tanpa pernah menunjukkan gejala penyakit. Kalau buat aku dia bukan hanya sekedar hewan gitu, tapi keluarga gitu, udah menjadi kayak aku aja. Kalau lagi ngajak ngobrol kucing-kucing aku tuh aku udah sampai bilang mami gitu, aku gitu, sini sama mami gitu. Jadi kayak sambil main, nanti kalau lagi males kalau lagi masak aku elus-elus, kalau lagi bandel dinasehatin gitu, aku kayak gitu ya, diajak ngobrol. Cuma aku tuh kayak masih kayak berasa shocknya itu kan malamnya itu masih ngelihat dia baik-baik aja gitu loh. Aku masih ketemu gitu, terus ngelihat muka dia, terus masih ngeliat, terus dia ngeliat aku gini. Aku lihat dia, Mimo ngapain di sini? Masih sempat ketemu ya, kemarin nggak ketemu. Aku bilang, Mimo ngapain di sini? Sana keluar dulu. Aku bilang gitu kan. Terus dia gini, terus dia keluar gitu kan pas diangkat bibi itu. Jadi kayak begitu pas paginya ngelihat dia begitu tuh, wah udah, aku tuh udah nggak bisa menahan segala emosi lah. Sempat mencurigai kucingnya mengalami keracunan, Sony dan Fairuz menolak Mimo diotopsi karena tak sanggup melihat tubuh Mimo menjalani proses pembedahan demi mengetahui penyebab kematiannya. Fairuz yang mengaku selalu memperhatikan gerak-gerik Mimo seolah belum move on dari pertemuan terakhirnya dengan Mimo, di mana dirinya sempat menyeka air mata hewan cerdas itu. Apakah saat itu Fairuz merasa mendapatkan firasat Mimo bakal pergi untuk selama-lamanya? Aku liatin air matanya pas malam itu ketemu tuh aku udah air matanya dilapin ya gitu, karena kan dia pig nose tuh kan cenderung matanya lebih sering berair gitu. Pesek tuh jadi Gitu. air. Terus udah akhirnya dilapin, masih kayak gitu. Pokoknya aku perhatiin gitu, aku liatin kalau dia anteng, nggak kenapa-napa. Happy, udah tenang gitu, dimainin sama Ejas. Pas habis dia
udah mau dikuburin aja, aku yang nggak mau. Aku bilang aku mau cek dulu, aku bilang gitu ke dokter hewan. Ternyata ya itu, kalau menurut kata dokternya sih kemungkinan besar karena jantung. Tapi kalau mau pasti banget harus diotopsi, kasihan. Kalau dibelah-belah lagi, aduh jangan deh. Agak nyeselnya adalah kita mau foto keluarga. Oh, iya. Tapi mau ngajak Mimi, Mochi, sama Momo, mau bareng-bareng. Terus mereka mau dibikinin foto keluarga juga, itu berempat. Belum kesampean, Mimonya meninggal. Kayak ya Allah. Masa tiba-tiba sih? Seolah tak siap menerima Mimo meninggal, Virus dan Sony akan menamakan bayi kucing yang baru mereka adopsi, akan mereka namakan Mimo juga. Kelak jika sudah besar, bayi kucing itu akan mereka pakaikan kalung yang pernah dipakai Mimo. Kalau pengganti sih, aku selalu bilang tuh kayak kemarin, nanti kan udah ada kucing yang bayi gitu kan, nanti ya bisa ngegantiin si Mimo gitu. Kalau menggantikan posisi dia sih enggak ya, karena dia tuh berkesan banget. Ibaratnya tuh udah kayak jadi kasih sayang keluarga tuh udah ada di dia. Dia tuh ciri khas banget lah gitu dengan keceriaannya dia. Tapi aku udah kemarin ngomong sama Sony, aku bilang, sayang aku pengen nanti kalau si bayi kucingnya itu mau aku namain Mimo lagi. Yang ada abu-abu muda kan. Nah itu pengen aku namain Mimo gitu. Jadi biar nggak terlalu kehilangan lah kakak Ejas, biar kayak ada yang namanya Mimo lagi gitu. Kalungnya aku simpen, nanti kalau dia udah gede mau aku kalungin kalungnya Mimo yang lama. Karena sudah menganggap Mimo seperti keluarganya sendiri, Mimo dimakamkan di halaman depan rumah Virus dan Sony di kawasan Cibubur, Bogor. King Faz, putra sulung Virus dan Sony, menuliskan kata-kata kenangan dalam bahasa Inggris untuk kucing Persia yang telah menceriakan hari-harinya itu. Jadi aku buat tulisan di situ, tujuannya biar ingat posisinya. Terus ya buat kenang-kenangan aja. Iya. Yang ada. Tulisannya apa? Coba kasih deh. Cuma kayak rest in peace, our beloved cat Mimo died 4 Juni 2024, tapi bahasa Inggris juga. Ya ini aja, semoga senang-senang aja di sana. Ya semoga Mimo makan yang banyak ya, kan di sana tuh banyak makanan. Ini saya Mimi, namanya Mimo. Mimo. Sehari sebelum keluarga Virus Arafik dan Sony Septian kehilangan kucing kesayangan, Nana Mirdad dan Andrew White juga kehilangan hewan kesayangan mereka. Cody, anjing Anabul kesayangan Nana dan Andrew, mati pada 3 Juni lalu karena sakit. Selama Cody sakit, Nana dan Andrew serta 2 buah hati mereka bergantian merawat Cody yang sudah tergolek tak berdaya dengan mata terpejam. Sudah menemani mereka 5 tahun lebih, Cody seperti keluarga bagi keluarga Nana dan Andrew. Bisa dibilang Cody adalah penjaga rumah yang baik, sekaligus teman bermain yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga, bahkan tamu yang datang. Itu sebabnya ketika Cody pergi untuk selama-lamanya, Nana dan Andrew memberikan penghormatan terakhir dan memakamkan hewan kesayangan itu secara layak di halaman rumah mereka yang luas.